Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Hari ini, Sabtu 12 Juli 2025, kita jumpa lagi dengan renungan harian keluarga dari channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Saya percaya hari ini kita ada dalam sukacita berkat Tuhan, karena itu mari mengisi hari ini dengan ibadah dan firman Tuhan. Mengawalinya mari berdoa. Tuhan Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk kehidupan hari baru yang Kau beri bagi kami. Kami hendak memanfaatkannya dan mengisinya dengan hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan lewat belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, terangi hati dan pikiran kami semua untuk boleh menerima firman Tuhan yang saat ini hendak kami baca, dengarkan, dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita baca firman dari kitab Roma, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13, firman demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman kita renungkan dengan tema hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menutup bagian ini dengan ungkapan yang berbentuk doa. Paulus berharap jemaat dapat hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Perbedaan yang ada jangan melahirkan pertengkaran dan percekcokan, melainkan dilihat sebagai kekayaan untuk hidup rukun dan penerimaan satu akan yang lain agar melahirkan damai sejahtera. Menurut Paulus, pertengkaran dapat mencederai pengharapan damai sejahtera. Orang yang bertengkar akan sulit merasakan damai sejahtera. Sebaliknya, suasana yang rukun akan menciptakan damai sejahtera. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya hari-hari ini sering diwarnai dengan semangat berkompetisi yang tidak sehat. Satu dengan yang lain saling bersaing menjatuhkan, satu dengan yang lain saling mencederai, satu dengan yang lain saling menyakiti. Sementara itu, perbedaan satu dengan yang lain menjadi jurang pemisah untuk bersatu dan saling menerima. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagaimana harapan Paulus bagi jemaat di Roma agar dapat hidup sukacita dan damai sejahtera. Suasana itu akan sulit dirasakan apabila kita saling bertengkar hanya karena adanya perbedaan di antara kita. Sebaliknya, damai sejahtera dan sukacita akan menjadi bagian kita semua apabila kita saling memahami, saling mengakui, dan saling menerima satu dengan yang lain oleh karena Yesus Kristus telah menerima kita menjadi anak-anaknya. Perbedaan di antara kita tidak bisa kita tolak, tetapi bukan berarti perbedaan itu akhirnya mencerai-beraikan kita sebagai satu persekutuan jemaatnya. Justru perbedaan yang ada pada kita menjadarkan kita untuk saling melengkapi, saling mendukung, saling menolong, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Hanya dengan sikap-sikap seperti itu kita akan menikmati damai sejahtera dan akhirnya kita menyaksikan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Allah yang menjadi berkat bagi semua orang. Nah, kiranya Tuhan Allah memampukan kita melakukan firman dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dan berikan kepada kami. Firman-Mu yang kiranya juga akan menuntun kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, hidup rukun dan damai yang dimulai dari hidup pribadi, hidup keluarga, tapi kemudian juga ada dalam persekutuan jemaat dan masyarakat. Biar kami saling menolong, saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain, menjauhkan diri dari kehidupan yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi sebagai umat Tuhan, kami hidup bersama untuk tujuan bersama memuliakan Tuhan. Sebab itu berkati semua jemaat,
termasuk Jemaat Maranatha Selatan dari kolom 1 hingga 27, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, ada terus dalam pemberkatan Tuhan. Perangkat pelayanan yang ada, Engkau berkati selalu dapat melaksanakan panggilan pelayanan sesuai kehendak-Mu di dalamnya, badan pekerja, pelayan khusus diaken, penatua, pendeta, dan bahkan komisi-komisi kerja, tim multimedia. Tuhan berkati selalu dalam mana mereka melaksanakan panggilan pelayanan, plus keluarga mereka pula. Kiranya Tuhan Engkau berkati menopang hamba-hamba-Mu ini dalam kerja pelayanan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin ada dalam pergumulan sakit, karena dirawat di rumah sakit, dalam pemulihan di rumah. Tuhan tolong mereka, anugerahkan sehat, kuat, kesembuhan bagi mereka semua. Yang ada dalam sukacita iman oleh karena menikmati syukur sukacita bertambah usia ataupun berkat-berkat lain, biarlah sukacita terus ada di dalam Tuhan terarah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pemerintah kami terus diberkati oleh Tuhan, bahkan gereja kami, pemimpin-pemimpinnya diberkati, disertai, dimampukan dalam melaksanakan panggilan pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sepanjang hidup kami hari ini, dengan tugas dan tanggung jawab, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa untuk selalu mengikuti renungan ini dari channel YouTube Gumi Maranatha Selatan. Jangan lupa share, like, komen, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.